Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian dari tugas saya, yaitu mengenai materi matematika diskrit yang membahas tentang himpunan dan operasi himpunan. Yang pertama yaitu mengenai himpunan dan definisi himpunan. Yang pertama yaitu definisi himpunan. Definisi himpunan yaitu kumpulan objek-objek yang berbeda. Kegunaan himpunan yaitu membantu kita mengelompokkan benda sesuai dengan jenisnya. Objek-objek di dalam himpunan disebut sebagai elemen, unsur, dan anggota. Penyajian himpunan. Penyajian himpunan yaitu ada enumerasi atau menyebutkan semua anggota himpunan yang ada. Contohnya, himpunan A yaitu yang beranggotakan 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B yang beranggotakan 2, 4, 6, dan 8. Penulisan himpunan dapat ditulis dengan simbol-simbol baku atau ditulis dengan menggunakan huruf kapital yang dicetak tebal. Contohnya, N yaitu himpunan bilangan asli yang beranggotakan 1, 2. P, himpunan bilangan bulat positif yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Z yaitu himpunan bilangan bulat yang beranggotakan -2, -1, 0, 1, dan 2. R himpunan bilangan nihil. C himpunan bilangan kompleks. Kedua, himpunan yaitu notasi pembentukan himpunan. Notasi pembentukan himpunan ada himpunan X, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh himpunan X. Aturan untuk menuliskan notasi himpunan. Bagian diakhiri tanda seperti ini yang melambangkan elemen himpunan. Tanda ini dibaca di mana? Dibaca di mana? Bagian di kanan tanda ini menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. 3. Himpunan diagram Venn. Cara menggambar himpunan diagram Venn yaitu setiap himpunan yang sedang dijelaskan digambar berupa lingkaran atau kurva tertutup. Setiap anggota himpunan masing-masing digambarkan dalam nokta atau titik-titik. Contoh seperti ini. Gambar diagram Venn. Yang pertama kita membuat himpunan semestanya dan kita menggambarkan anggota himpunan. Contohnya kita membuat himpunan A, himpunan bagian A dan B. Kedua, selanjutnya ada kardinalitas. Kardinalitas yaitu jumlah elemen di dalam disebut nilai dari himpunan A. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berada di mana disebut kardinal himpunan A. Yang selanjutnya contoh dari himpunan kardinal. Seperti yang ada di sini, catatan saya.
Yang selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau maupun dengan kardinal sama dengan 0. Notasi himpunan kosong atau tidak beranggota. Himpunan kosong dapat dijabarkan seperti ini dan dapat ditulis dengan seperti ini, himpunan kosong. Contohnya dapat kita lihat. Selanjutnya ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B. Jika himpunannya setiap elemen A merupakan elemen dari B. B dikatakan subpersen dari A. Notasi himpunan bagian subset dapat dituliskan seperti ini. Contohnya juga ada di sini. Yang selanjutnya ada himpunan yang sama. Himpunan yang sama yaitu seperti A sama dengan B jika dan hanya setiap elemen merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan B jika A adalah bagian dari B, adalah himpunan bagian dari B, dan B adalah himpunan dari bagian A. Himpunan bagian subset dapat diterapkan dengan contoh berikut. Jika A beranggotakan 0, 0 dan 1, dan B beranggotakan X di mana X beranggotakan X dan 1. Sama dengan untuk 3 himpunan A dan B dan C berlaku aksima berikut. Seperti ini. A sama dengan A, B, A dan B sama dengan B dan C sama dengan bagian dari himpunan yang ekuivalen, yaitu himpunan A yang dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasi dari himpunan yang ekuivalen dapat dilihat seperti A dikurang B, di mana himpunan A sama dengan himpunan bagian B. Problem dalam ekuivalen terdapat misalkan himpunan A beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan himpunan B beranggotakan A, B, C, dan D. Himpunan ekuivalen ini dikatakan berdasarkan definisinya dapat kita simpulkan seperti solusi maka himpunan A dan B memiliki kesamaan yaitu berjumlahkan 4 nilai. Himpunan saling lepas yaitu dua himpunan dekat. Himpunan yang dikatakan saling lepas jika dan hanya jika kedua tidak memiliki bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasi himpunan saling lepas dapat dijabarkan seperti P buka kurung A atau 2 himpunan saling lepas. Jika himpunan A di mana A sama dengan
M, maka B atau A, di mana 2 himpunan lepas. Contoh himpunan saling lepas. Dapat dilihat catatan ini. Operasi himpunan. Operasi himpunan yaitu irisan himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemen dari himpunan A dan B. Notasi operasi himpunan dapat dilihat seperti ini, yaitu A iris B sama dengan X, di mana XCA dan Y gabungan dari B. Contohnya seperti ini. Operasi himpunan ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu operasi gabungan. Operasi gabungan merupakan himpunan dari A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan himpunan A dan B. Di mana di himpunan A dapat ditemukan di himpunan A merupakan himpunan yang bersamaan dengan B. Seperti contoh berikut. Himpunan komplement. Himpunan komplement yaitu himpunan A adalah himpunan yang mengandung satu elemen dalam semesta pembicaraan yang tidak ada di dalam A. Notasinya seperti ini. Jika digambarkan dalam diagram Venn, dapat kita lihat seperti ini. Contohnya misalkan himpunan semesta sama dengan beranggotakan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga anggota ke-9. Jika A beranggotakan 1, 3, 7, dan 9, maka himpunan A komplement sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Berikutnya operasi himpunan selisih. Operasi himpunan selisih yaitu himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A, tetapi bukan elemen dari B. Yang berikutnya operasi himpunan beda setangkup. Operasi himpunan beda setangkup yaitu himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan B, tetapi tidak pada keduanya. Yang selanjutnya ada perkalian Cartesian atau Cartesian product. Perkalian Cartesian yaitu jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka di mana himpunan A kali B sama dengan himpunan A dikali B. Artinya kardinal di A dikalikan dengan kardinal B. Pasangan berurut A dan B berada dengan B dan A. Dengan data lain, A dan B sama dengan B dan A. Perkalian Cartesian tidak kumulatif. A dikali B dikali A dengan syarat A atau B tidak kosong. Problem dalam perkalian Cartesian yaitu seperti A sama dengan himpunan makanan yang mempunyai anggota himpunan S sama dengan soto, G sama dengan gado-gado, N sama dengan goreng, M sama dengan mie rebus. Dan himpunan B beranggotakan himpunan
minimum. Mana anggotanya C adalah Coca-Cola, T adalah teh, D es dawet. Pada himpunan ini dapat kita simpulkan beberapa kombinasi yang memiliki pasangan yang berurut. Banyak kombinasinya dapat kita simpulkan ada 12 kombinasi. Dan selanjutnya prinsip dualitas. Prinsip dualitas yaitu dua konsep yang berada dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Pembuktian pernyataan suatu himpunan dapat dibuktikan dengan 4 konsep pembuktian. Yang pertama yaitu pembuktian dengan menggunakan diagram Venn, yaitu seperti gambar materi yang ada di beberapa yang saya jelaskan di atas seperti ini. Ini adalah merupakan suatu gambar diagram Venn dan ini juga. Kedua, pembuktian himpunan dapat dibuktikan dengan menggunakan tabel keanggotaan seperti 1 sama dengan seperti 1 yaitu anggota himpunan. 0 sama dengan bukan anggota himpunan. 3, pembuktian himpunan dapat dengan menggunakan aljabar himpunan, di mana setiap bukti akan ada definisi hukum, distribusi, hukum komplement, hukum identitas. 4, pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk pembuktian pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian dari C atau D. Berikutnya ada prinsip inklusi dan eksklusi. Inklusi dan eksklusi. Suatu prinsip yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen hasil penggabungan dari beberapa himpunan. Jumlah elemen hasil penggabungan dihitung dari jumlah elemen di masing-masing himpunan dikurangi dengan jumlah elemen di dalam irisan. Untuk dua himpunan A dan B dapat diterapkan dengan berikut, yaitu di mana A gabungan dari B sama dengan himpunan A ditambah dengan himpunan B. Dikurang di mana A irisan dari B dan A berdasarkan setangkupan dari himpunan B sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurang 2, di mana A irisan dari B. Problem pada prinsip inklusi dan eksklusi yaitu seperti yang tertera di sini. Solusinya juga dapat kita temukan dengan catatan saya yang berada di sini. Baiklah, pada kesempatan ini saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan materi catatan saya yang membahas tentang definisi himpunan serta operasi pada himpunan. Pada akhir kesempatan ini, saya memohon maaf apabila ada kekurangan tutur kata saya yang kurang berkenan dan kurang enak untuk didengar. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.